Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Suryadara dan rekan saya Nadia BF Jabat. Kami akan menjelaskan tentang distribusi eksponensial. Kesempatan ini saya Nadia akan menjelaskan definisi distribusi eksponensial, penggunaan maupun aplikasinya. Nah, untuk yang pertama, definisi dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini merupakan suatu distribusi bentuk kontinu, dan distribusi ini merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma, di mana alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan lambda. Nah, adapun peubah acak X dikatakan distribusi eksponensial jika dan hanya jika fungsi densitasnya itu berbentuk fx 1 per lambda dikali E pangkat min X per lambda, di mana X-nya itu lebih dari lambda dan lambdanya itu lebih dari 0, dan 0 untuk X lainnya. Dan dalam mencari probabilitas distribusi eksponensial rata-ratanya, yaitu P X lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan X0 sama dengan 1 dikurang E min lambda dikali X0, di mana X ini adalah interval rata-rata, lambda adalah parameter rata-rata. 3. X0 adalah rata-rata sampel yang ditanya, dan E adalah eksponensial, di mana nilainya itu sudah ditentukan, yaitu 2,71828. Dan adapun penggunaan dari distribusi eksponensial ini yaitu membantu mengerjakan suatu pekerjaan, seperti antara lain yaitu mengukur selisih waktu antara dua kejadian. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, mengukur tingkat kegagalan dalam suatu peluang. Dan yang ketiga yaitu untuk mencari distribusi peubah acak dengan variabel acak. Nah, adapun aplikasi pada distribusi eksponensial ini yaitu seperti dalam teori antrian, di mana jarak antara kedatangan di fasilitas pelayanan seperti bank, loket kereta api, loket mobil, tukang cukur, dan lainnya. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan mengenai definisi dan distribusi eksponensial, kegunaan maupun aplikasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri distribusi eksponensial. Ciri-ciri dari suatu percobaan yang berdistribusi eksponensial itu yang pertama, dia memiliki nilai lambda yang lebih besar dari 0. Kemudian dia juga memiliki nilai mean, nilai variansi, dan juga standar deviasinya itu sama dengan rata-rata. Ciri-ciri dari suatu percobaan yang berdistribusi eksponensial itu juga pada pencariannya menggunakan variabel random. Kemudian peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu terjadi pada percobaan tersebut. Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri dari distribusi eksponensial. Baiklah, di sini kita akan membuktikan distribusi eksponensial memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang. Nah, distribusi eksponensial ini akan memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang apabila yang pertama, jika fx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan fx-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0.
Itu syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, distribusi eksponensial itu dapat dikatakan sebagai fungsi padat peluang apabila fx-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa distribusi eksponensial dengan syarat fungsi padat peluang yaitu fx sama dengan 1. Nah, di sini yang akan kita buktikan adalah fx sama dengan 1. Untuk yang pertama, di sini langsung aja kita buat integralnya. Integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx lalu dx sama dengan integral dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya negatif tak hingga dikali 1 per lambda tutup kurung dikali e pangkat negatif x per lambda dx sama dengan 1. Nah, ini merupakan langkah awal untuk kita membuktikan bahwa fx-nya itu adalah sama dengan 1. Jadi langsung aja di sini kita buat integralnya kembali. Lalu 1 per lambda dikali e pangkat negatif x per lambda dx plus integral lalu 1 per lambda dikali e pangkat negatif x per lambda dx sama dengan 1. Nah, karena tadi x-nya itu lebih besar dari 0, karena x itu dia lebih besar dari 0 dan lambda juga besar daripada 0, maka ini menjadi integral 0 dengan batas atas 0 dan batas bawahnya negatif tak hingga 0 dx ditambah integral ini. Berbeda dengan yang ini, kalau di sini batas atasnya 0 sedangkan di sini batas atasnya yaitu tak hingga dan batas bawah di sini adalah 0 dikali 1 per lambda dikali e pangkat negatif x per lambda dx sama dengan 1. Nah, jadi ini 0 dikali integral yang ini langsung saja 0 ditambah integral tak hingga plus dikali 1 per lambda e negatif x per lambda dx sama dengan 1. Ini habis sehingga menjadi 1 per lambda integral dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0 e pangkat negatif x per lambda dx sama dengan 1. Oke, setelah kita dapatkan ini, maka kita akan melakukan pemisalan. Pemisalan di sini yaitu seperti misal U sama dengan X per lambda. Ini juga sama seperti U sama dengan X dikali lambda pangkat negatif 1. Lambdanya kita naikkan ke atas sehingga dia memiliki pangkat negatif 1. Kemudian di sini kita memiliki DU sama dengan lambda pangkat negatif 1 dx. Lalu untuk dx-nya sendiri yaitu sama dengan lambda dikali du. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki du dan juga dx, maka di sini langsung aja kita buat 1 per lambda, kita buat integral untuk batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya yaitu 0 e pangkat negatif e dipangkat negatif u, kemudian kita kali dengan lambda du sama dengan 1. Lalu selanjutnya 1 per lambda dikali lambda per integral 0 dari tak hingga untuk e pangkat negatif u du sama dengan 1. Nah,
yang namanya gamma n dengan integralnya yaitu tak hingga dan 0, integral 0 dari tak hingga x n dikurang 1 e pangkat negatif x dx. Maka di sini langsung aja kita masukkan yang ada memiliki nilai lambda, seperti lambda per lambda integral 0 dari tak hingga u pangkat 0 dikali e pangkat negatif u du sama dengan 1. Sama dengan 1 ini tadi kan merupakan nilai dari n. Nah, karena n-nya itu sama dengan 1, setelah kita cari hasil dari proses ini sama dengan 1, maka di sini dapat kita tulis lambda per lambda gamma n sama dengan gamma kali 1 sama dengan 1. Maka selanjutnya di sini kita bawa kembali gamma n-nya sehingga dia akan menjadi gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Maka ini akan menjadi r 1 dikurang 1 sama dengan 0, di sini ada faktorialnya, maaf, 0 faktorial. Kemudian kita bawa ke sini sehingga dia prosesnya itu menjadi 1 dikali 0 faktorial sama dengan 1. Nah, hasil dari ini yaitu 0 faktorial itu kan 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1, sehingga terbukti bahwa fx-nya itu adalah 1, dengan 1 sama dengan 1. Maka itu merupakan pembuktian dari distribusi eksponensial memenuhi syarat sebagai sebuah fungsi padat peluang, yaitu fx sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembuktian kedua, yaitu yang mana jika x berubah acak distribusi eksponensial dengan parameter x. Yang mana di sini kita akan membuktikan x itu sama dengan lambda. Nah, di sini pada pembuktian ini kita akan menggunakan rumus rumus definisi rataan kontinu, yang mana rumus itu yaitu EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x dikali fx dx. Ini adalah rumus definisi rataan kontinu. Nah, selanjutnya di sini sama dengan integral min tak hingga integral dari min tak hingga sampai 0 x fx dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga s fx dx. Nah, integral dari min tak hingga ke 0 x dikali min tak hingga ke 0 itu fx itu tidak ada, maka dikali 0 dx ditambah integral dari 0 ke tak hingga ke x fx. Ini adalah rumus dari fungsi densitas distribusi eksponensial, yang mana rumusnya tadi itu 1 per lambda dikali e pangkat min x per lambda dx. Nah, karena ini ada x polinom, makanya dasarnya 0 ditambah integral 1 per lambda ini kita bawa ke depan untuk memudahkan 1 per lambda. Sini kita munculkan limit, di mana di sini
Sehingga integral 0 yang awalnya tadi di sini adalah 0 sampai tak hingga menjadi 0 sampai b. Karena di sini kan b sampai tak hingga, kalau kita misalkan itu memudahkan x dikali e pangkat min x per lambda dx sama dengan 0 tambah ini hasilnya ini tidak ada lagi 1 per lambda limit b menuju tak hingga integral 0 sampai b x e dikali e min x per lambda dx. Selanjutnya di sini adalah sama dengan 1 per lambda. Nah, 1 per lambda kali min x, karena kita menggunakan integral parsial, min x kali lambda kali e pangkat min x per lambda, yang mana batasnya tadi adalah 0 dan b. B ini adalah simbol tak hingga, ditambah lambda dari integral 0 sampai b di e kali min e pangkat min x per lambda dx. Lambda dx. Sehingga 1 per lambda limit b menuju tak hingga, yang mana setiap nilai x ini kita ganti dengan b ya, min x, berarti ini min b kali lambda kali e pangkat min x per lambda. Kita yang mengganti yang di sini aja, di sini tidak usah. Ditambah lambda kuadrat karena di sini nanti dikeluarkan tinggal menjadi lambda kuadrat seperti ini. Lambda kuadrat dikali e pangkat min x per lambda tambah lambda kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan, yang mana 1 per lambda 0 ditambah lambda kuadrat ditambah 0, sehingga sama dengan 0 ditambah lambda kuadrat sama dengan 1 per lambda ditambah lambda kuadrat sama dengan lambda kuadrat per lambda sama dengan lambda, sehingga terbukti ada EX sama dengan lambda. Nah, ini adalah pembuktian mengenai tentang jika X ini itu membaca distribusi eksponensial dengan parameter X, yang dimana EX itu sama dengan lambda. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu misalkan mengubah acak Y berdistribusi eksponensial parameter lambda-nya sama dengan 5. Hitunglah peluang bahwa X bernilai lebih dari 2. Nah, kita akan menyelesaikannya. Pertama, lebih mudah kita menulis diketahui. Nah, dari soal ini diketahui lambda-nya itu sama dengan 5 dan X-nya itu
dari 2. Adapun rumus pada mencari fungsi peluangnya tadi yaitu fx sama dengan 1 per lambda kali e pangkat min x per lambda, di mana x ini lebih dari 0. Sehingga di sini hx sama dengan 1 per lambda yang tadi diketahui adalah 5 dikali e pangkat min x per lambdanya itu sama dengan 5. Nah, di sini kan ada dibilangnya hitunglah peluang bahwa x bernilai lebih dari 2. Nah, p x lebih dari 2 sama dengan 1 dikurang ps kurang dari atau sama dengan 2. Karena di sini di soal dibilang x itu bernilai lebih dari 2, kan otomatis kita akan menyelesaikan itu x-nya itu sama dengan ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan sini muncul 1 dikurang px kurang dari sama dengan 2. Nah, sehingga x-nya itu hanya 0, 1 dan 2. Dimasukkan nilainya 1 dikurang sumber ini 1 per 5 dikali, maaf, karena ini dia distribusi eksponensial maka dia berbentuk integral di mana x-nya tadi kan dibilang kurang dari sama dengan 2, berarti 0 dari 2, batas atas 2 dan batas bawahnya 0. 1/5 dikali e pangkat min x per 5 dx, karena kan di bawah sini bawah x. Selanjutnya sama dengan 1 dikurang 1/5. Karena ini dia berbentuk integral, maka kita bisa mengeluarkan 1/5 ini di luar dikali min 5 kali e min x per 5, dimana batasnya tadi adalah 0 dan 2. Nah, selanjutnya di sini 1 dikurang ditambah e, ini kan habis. Sudah, ini menjadi positif. 1 ditambah e, x itu kita substitusikan nilainya 2 per 5 dan kurang 1 tambah e, itu kita substitusikan nilainya adalah 0 per 5. Sehingga di sini sehingga di sini 1 ditambah e pangkat min 2 per 5 dikurang 1, ini kan ditambah 0, ini nilainya 0, sehingga 1 ditambah e pangkat 2 per 5 kurang 1, ini habis sama-sama dikurang, sehingga nilainya tinggal e pangkat min 2 per 5. Nah, nilai dari e pangkat min 2 per 5 yaitu 0,67. Nah, ini adalah penjelasan dan penjelasan dari contoh yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Pada suatu klinik dibutuhkan waktu bagi seorang pasien selama 10 menit untuk berkonsultasi dengan seorang dokter. Waktu pelayanan di klinik tersebut berdistribusi eksponensial dengan lambda sebesar 10 menit. Pertanyaannya, tentukan besarnya peluang pasien dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit. Maka dari soal ini kita langsung aja bikin yang pertama, yaitu diketahui di sini besar lambdanya yaitu 10 dan besar x-nya yaitu
kurang dari 10 menit. Kemudian langsung kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu P X kecil dari X0 sama dengan lambda dikali E pangkat negatif lambda kali X0. Langsung kita masukkan berapa nilai lambda dan juga nilai X0-nya. Maaf, di sini itu nilai X0 bukan nilai X. Maka langsung P X kecil dari 10 sesuai dengan yang diketahui sama dengan lambdanya 10 dikali E pangkat negatif 10 X0. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena ini adalah distribusi eksponensial, maka cara kita menyelesaikannya ini juga ada sangkut pautnya dengan integral. Maka ini menjadi P X kecil dari 10 sama dengan integral dengan batas atasnya 10 dan batas bawahnya yaitu 0, 10 dikali E dipangkatkan dengan negatif 10 X0 dx. Selanjutnya 10-nya ini kita majukan ke depan sehingga menjadi 10 dikali integral 0 dari 10 E dipangkatkan dengan 10 pangkat X0 dx. Kemudian kita bagi batas atas 10 dan batas bawahnya yaitu 0. Setelah diintegralkan, ini akan menjadi 10 dikali 1/10 dikali E pangkat negatif 10 X0 dengan kembali ada batas atasnya yaitu 10 dan batas bawahnya yaitu 0. Kemudian ini kita coret ya, ini habis dan menjadi, sebelumnya di sini tadi ada tanda negatif sehingga ini menjadi negatif E pangkat negatif 10 X0 dengan batas atas 10 dan batas bawahnya yaitu 0. Setelah kita ganti ataupun substitusi dengan batas atas dan batas bawah, ini akan menjadi negatif E dipangkat negatif 100 ditambah 1 sehingga hasil akhirnya yaitu negatif 1 per E pangkat 100 ditambah 1. Nah, jadi ini merupakan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Sekian penjelasan dari kami mengenai distribusi eksponensial. Lebih dan kurang kami mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.